Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Agus Topo, yang kedua Isnania Destiananda, dan yang ketiga Khoirinida Isnani Atikoh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan aktiva dan pengukuran aset. Nah, pertama-tama yaitu pengertian aset. Di sini ada beberapa pengertian dari beberapa organisasi juga. Nah, yang pertama yaitu menurut FASB, di mana aset merupakan manfaat ekonomis yang sudah pasti dan dikendalikan oleh suatu entitas atau suatu perusahaan, di mana sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, untuk yang kedua yaitu menurut IAI, di mana aset merupakan manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh suatu perusahaan atau suatu entitas, di mana entitas tersebut mengharapkan adanya suatu manfaat di masa yang akan datang terkait dengan aset tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut AASB, di mana aset merupakan potensial dan jasa atau manfaat ekonomis yang terjadi karena transaksi masa lalu, di mana itu dikendalikan oleh suatu perusahaan. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut APB nomor 4, di mana aset merupakan sumber ekonomis yang terjadi karena adanya suatu kelangkaan, di mana di sini aset digolongkan sebagai sumber ekonomis. Nah, sumber ekonomis ini terdiri dari apa saja? Yang pertama yaitu sumber produktif. Di sini yang termasuk sumber produktif yaitu misalnya gedung, pabrik, perlengkapan pabrik, sumber daya alam ataupun hak paten. Nah, selain itu ada hak kontraktual, itu juga termasuk dalam sumber produktif. Nah, selain itu ada uang, klaim untuk menerima uang serta hak kepemilikan perusahaan lain. Selanjutnya yaitu karakteristik utama dari aset. Nah, yang pertama yaitu manfaat ekonomis, di mana suatu aset itu memiliki manfaat ekonomis, di mana mereka itu mampu menghasilkan, aset-aset tersebut mampu menghasilkan suatu pendapatan atau aliran kas dalam suatu perusahaan. Nah, di mana semakin tinggi manfaat ekonomi suatu aset, maka semakin tinggi nilai dari aset tersebut. Nah, begitu. Untuk yang kedua yaitu dikuasai oleh entitas. Nah, suatu aset itu tidak perlu dimiliki oleh entitas, namun harus dikuasai oleh entitas. Nah, apa sih keuntungan dari menguasai suatu aset? Itu entitas tersebut dapat menggunakan aset tersebut, dapat mengendalikan, dapat menukarkan suatu aset tersebut, serta mencegah akses pihak lain atas aset tersebut. Nah, penguasaan suatu aset itu dapat diperoleh dari berbagai cara, bisa dari pembelian, pemberian, perjanjian, atau produksi, atau penjualan, atau transaksi sejenisnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu akibat dari kejadian di masa lalu. Nah, ini kaitannya dengan kejadian masa lalu, yaitu transaksi aset ini benar-benar terjadi di masa lalu dan masih berkelanjutan di masa sekarang hingga umur manfaatnya itu habis. Ya, misalnya suatu aset itu dibeli, pembelian di masa lalu dan digunakan, semisal mesin produksi memiliki umur ekonomis 10 tahun. Nah, dari pertama pembelian aset itu udah dibeli dari masa lalu. Nah, untuk sekarang maka nilai dari suatu aset itu menurun karena adanya suatu penyusutan di setiap tahunnya, hingga manfaat ekonomis dari aset mesin tersebut habis. Nah, seperti itu contohnya. Untuk yang keempat yaitu dapat ditukarkan, di mana aset dapat memiliki kemampuan untuk ditukarkan dengan aset lainnya. Misalnya ditukarkan dengan aset lama milik perusahaan atau milik entitas itu yang lama diganti dengan aset yang baru. Misalnya pembelian
uh, dengan cara menukar dan mungkin dengan sedikit tambahan kas, yaitu menukarkan mesin dari suatu entitas ini yang sudah lama ditukarkan dengan mesin yang baru. Nantinya akan ada selisih dari nilai dari aset yang sudah lama tersebut, nantinya akan ditukarkan dengan aset baru dengan entitas mengeluarkan sedikit kas untuk mencukupi atau agar nilai dari si aset yang lama ini setara dengan aset yang baru dibeli. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk slide keempat itu ada karakteristik pendukung. Jadi menurut FASB, karakteristik pendukung dari aset itu ada 5. Yang pertama adalah melibatkan cost, lalu yang kedua berwujud, yang ketiga tertukarkan, yang keempat adalah terpisahkan, lalu yang kelima berkekuatan hukum. Untuk yang pertama melibatkan cost, di mana untuk sumber ekonomik ini dari aset, cost itu diperoleh dengan sumber ekonomik seperti pembelian dan juga pertukaran. Namun dapat pula aset itu diperoleh bukan dari pengeluaran sumber ekonomik, yaitu diperoleh dari hadiah. Lalu yang kedua adalah berwujud, seperti namanya bahwa sumber ekonomik itu harus dapat diamati secara fisiknya. Namun dapat pula aset itu yang tidak berwujud seperti hak cipta dan juga hak paten. Lalu yang ketiga adalah tertukarkan, di mana sumber ekonomik ini harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomik lainnya untuk mengetahui manfaat dan juga nilai tukar dari sumber ekonomik tersebut. Yang keempat adalah terpisahkan. Ini ada hubungannya dengan tertukarkan, karena untuk sumber ekonomik ini harus pada saat ditukarkan harus terpisahkan dengan sumber ekonomik lain, yang artinya sumber ekonomik tersebut harus independen. Lalu yang kelima adalah berkekuatan hukum. Untuk penguasaan hak atau aset itu sebenarnya tidak harus berkekuatan hukum, namun karena seperti biasanya untuk dapat menguasai dan juga pada umumnya itu manfaat ekonomiknya memang harus memiliki hak-hak hukum. Untuk slide kelima ada kriteria pengakuan menurut FASB, itu ada 4. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada keterukuran, yang ketiga ada relevansi, dan yang keempat adalah reliabilitas. Untuk yang pertama, untuk definisi, suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memiliki definisi dalam elemen laporan keuangan. Lalu yang kedua, keterukuran, di mana suatu pos itu harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada relevansi, maksudnya adalah informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tersebut harus memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat adalah reliabilitas, yang mana informasi tersebut harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan dan juga dipresentasikan, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait dengan pengukuran cost ya. Nah, atau pengukuran aset. Nah, di sini pengukuran sendiri itu merupakan penentuan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atas suatu objek aset pada saat terjadinya transaksi atau akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran bisnis objek tersebut. Nah, secara akuntansi ini ada 3 tahap perlakuan akuntansi aliran bisnis yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama adalah pengukuran atau measurement. Kemudian pengakuan atau recognition, dan klasifikasi atau classification ini merupakan yang saat pertama kali terjadi ini nanti disebut sebagai pengukuran saja. Kemudian untuk penelusuran atau tracking, nah di sini ini merupakan pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran bisnis aset berupa alokasi, distribusi, dan
penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial atau untuk kepentingan cost pada produk itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu pembebanan kependapatan atau charging to revenues. Nah, ini pembebanan kependapatan ini terjadi pada periode-periode yang akan datang. Nah, cost yang belum menjadi beban atau biaya atau pendapatan, nah ini nanti akan tetap melekat pada objek yang menjadi aset badan usaha tersebut. Nah, untuk yang slide selanjutnya kita ke bagian cost sebagai pengukur dan bahan olah akuntansi. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa pengukur aset pada pemerolehan yang paling objektif adalah jumlah rupiah. Nah, jumlah rupiah tersebut akan menjadi pengukur aset yang diperoleh oleh satuan usaha dan akan menjadi bahan olah akuntansi yang disebut dengan cost. Nah, jadi untuk cost ini dalam arti luas itu mempunyai makna sebagai agregat harga atau price agregat dalam pemerolehan suatu aset ya. Kemudian cost atas dasar penghargaan sepakatan ini lebih akurat daripada atas dasar yang lain. Kenapa? Karena min atau rata-rata dari berbagai penghargaan sepakatan atau subjektif yang telah terjadi itu dapat dianggap sebagai estimator dari nilai sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang slide selanjutnya itu terkait dengan penghargaan sepakatan sebagai bukti. Nah, di sini transaksi pertukaran atau jual beli itu dapat dijadikan landasan untuk menentukan cost yang terandalkan karena penghargaan sepakatannya itu didasarkan atas mekanisme mekanisme pasar bebas sehingga menjadikannya sebagai bukti validitas pengukuran cost dalam mekanisme pasar sempurna. Nah, dengan begitu pasar bebas itu menjamin tiga hal. Yang pertama adalah pihak bertransaksi itu memiliki pendapat yang sama akan kehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. Nah, situasi semacam ini digunakan untuk menghindari adanya transaksi sepihak. Kemudian untuk yang kedua, itu pihak bertransaksi memiliki kemampuan memperoleh informasi secara bebas. Nah, pada situasi ini digunakan untuk menjamin bahwa penghargaan sepakatan itu benar-benar merefleksikan nilai wajar atau nilai sebenarnya, yaitu nilai yang paling objektif. Kemudian untuk yang ketiga, barang yang diperjualbelikan cukup standar dan tersedia banyak di pasar bebas. Nah, kondisi semacam ini dimaksudkan agar meyakinkan keobjektifan cost atas dasar penghargaan sepakatan. Karena harga yang disepakati dalam tawar-menawar dari kedua belah pihak tadi itu bebas dan biasanya menunjukkan harga yang wajar, harga yang berlaku pada saat transaksi itu terjadi. Nah, kemudian berdasarkan konsep dasar relativitas bukti itu dapat dianggap bahwa penghargaan yang akhirnya dicapai itu merupakan bukti yang terbaik yang diperoleh sebagai dasar penentuan cost. Oke, untuk yang slide ke-10, slide terakhir ini terkait dengan pengukuran cost. Nah, di sini setiap kegiatan itu akan melibatkan pengorbanan sumber ekonomi. Nah, oleh karena hal itu besar kecilnya cost itu harus dicatat. Nah, pertama kali sebagai pengukur suatu aset pada suatu pemerolehan ini ditentukan oleh dua hal, yaitu batas kegiatan dan juga jenis penghargaan yang diperoleh. Nah, untuk batas kegiatan sendiri ini berkaitan dengan masalah atau unsur pengorbanan sumber ekonomi yang membentuk cost pada suatu aset. Nah, untuk batas akhir kegiatan untuk memasukkan cost sebagai bagian dari cost aset adalah saat dimulainya penggunaan aset. Nah, meskipun begitu,
secara teknis pembukuan unsur-unsur kos tersebut tidak harus dicatat dalam suatu akun untuk keperluan analisis internal. Namun pemisahan berbagai pengeluaran untuk mendapatkan persediaan barang tidak harus dicatat dalam suatu akun. Jadi pemisahan semacam ini nanti akan menghindari penggabungan antara kos utama dan juga kos tambahan. Jadi bisa terpisah. Kemudian yang kedua adalah jenis penghargaan ya. Nah, di sini bisa dibilang bahwa masalah yang berkaitan dengan penentuan kos utama itu harus dicatat. Nah, agar agar penghargaan yang telah disetujui itu dapat dicatat dalam sistem akuntansi, penghargaan itu harus dinyatakan dalam satuan uang tentu saja. Nah, terkait dengan hal itu, jika sumber ekonomi non-kas yang merupakan penghargaan yang digunakan dalam transaksi, pengukuran yang ideal untuk menentukan kos aset yang diperoleh adalah dengan jumlah rupiah yang akan diperoleh seandainya sumber ekonomi atau objek tadi itu dijual. Nah, namun bila aset tersebut diperoleh tanpa penghargaan seperti hadiah, kemudian hibah dan lain-lain, maka kos aset ditentukan atas dasar setara tunai atau kos tunai terkandung dalam aset yang diterima pada saat transaksi atau kejadian. Nah, kemudian berbagai dasar pengukuran kos untuk transaksi atau kejadian pemerolehan aset dengan instrumen selain kas dan konsep atas atau teori yang melandasinya itu ada sekitar 7, yaitu yang pertama kos dalam barter, kemudian saham sebagai penghargaan, kemudian kos dalam reorganisasi, yang keempat yaitu hadiah atau hibah, kemudian temuan, kemudian kos dalam kredit dan juga potongan tunai dan keringanan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Agus Sutopo, kemudian ada rekan saya Isnania Destiananda dan juga Horinida Isnaini Atikoh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisa terkait dengan aset PT Indofarma Tbk. Oke, terlebih dahulu kita harus ketahui PT Indonesia Farma Tbk sendiri itu merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi farmasi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nah, untuk perusahaan ini didirikan pada tahun 1918. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam produk farmasi ya. Kemudian untuk PT Indonesia Farma Tbk sendiri disingkat dengan PT Indofarma Persero Tbk, dan selanjutnya disebut dengan Perseroan. Ini didirikan berdasarkan nomor 01 tanggal 2 Januari tahun 1996 dan diubah dengan Akta nomor 134 tanggal 26 Januari 1996, keduanya dari Notaris Sucipto Sarjana Hukum. Nah, kemudian pada analisa laporan keuangan ini kami akan fokus terhadap beberapa analis, yaitu kami di sini memutuskan untuk menganalisa dengan 3 perhitungan, yaitu yang pertama rasio lancar, kemudian rasio cepat dan juga rasio kas. Untuk perhitungan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk yang pertama yaitu rasio lancar, di mana rasio lancar ini membandingkan seluruh aset lancar di PT Indofarma dengan seluruh total liabilitas lancar yang dimiliki oleh PT Indofarma ini. Nah, di sini dapat dilihat dalam slide di mana jumlah dari perhitungan rasio lancar itu sebesar 1,9 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu liquid. Nah, dan perusahaan dapat menutup semua kewajibannya, khususnya kewajiban lancarnya, utang lancarnya dengan menggunakan aset lancar. Jadi
perusahaan ini dalam kondisi keuangannya dalam keadaan baik dan liquid. Nah, seperti itu. Untuk slide kelima, pada analisis laporan keuangan dari PT Indofarma, itu mengenai rasio cepat dan juga rasio kas. Jadi untuk rasio cepat itu untuk mengetahui kemampuan dari perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Dengan rumus aset rasio cepat sendiri, yaitu total aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Seperti yang ada pada slide, bahwa untuk aset lancar sendiri ada 829 miliar, dikurangi dengan persediaannya sebesar 148 miliar, dibagi dengan liabilitas lancarnya sebesar 440 miliar. Jadi hasil dari perhitungannya adalah 1,4 kali, yang mana maksud dari perhitungan rasio cepat ini adalah hasil dari 1,4 kali tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik, yang mana perusahaan itu memiliki total aset lancar yang cukup untuk melunasi hutang lancarnya, sehingga untuk perusahaan sendiri tidak perlu menjual persediaan untuk menutup hutang, karena dari aset yang dimiliki sudah mampu untuk menutup semua hutang yang dimilikinya. Lalu untuk rasio kas sendiri, itu merupakan banyaknya uang kas yang dimiliki oleh perusahaan yang tersedia untuk membayar hutang dari perusahaan. Untuk rasio kas sendiri, rumusnya adalah kas ditambah dengan bank dibagi dengan liabilitas lancar, di mana kas sendiri memiliki nilai sebanyak 151 miliar ditambah dengan bank sebesar 8,6 miliar ditambahkan dengan 211 miliar, 700 juta dibagi dengan 440 miliar, hasilnya yaitu 0,84 atau 84%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik, sehingga perusahaan tidak perlu menjual aset lancar yang dimilikinya, karena dari kas yang dimiliki sendiri sudah mampu untuk menutup hutang. Dan aset tersebut aset yang berasal aset yang liquid, sehingga aset yang liquid tersebut sudah dapat menutup hutangnya. Hasil perhitungannya yang tinggi tersebut bukan karena perusahaan tidak memaksimalkan modal yang dimilikinya, namun karena perusahaan sudah memutarkan kas ataupun modal yang dimilikinya untuk aktivitas bisnisnya, sehingga pengembalian dari modal tersebut masih bisa untuk melakukan operasional perusahaan. Jadi di sini untuk kas sendiri, kembalinya banyaknya yang diterima ini karena piutang usaha yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Penghasilan dari piutang tersebut memiliki pengembalian yang sangat besar, sehingga dapat digunakan secara optimal.